Halo semuanya, di zaman yang serba online kayak sekarang, ngomongin keamanan siber tuh bukan lagi cuma buat para ahli IT aja loh. Ini udah jadi hal yang penting banget buat kita semua. Yuk, kita kupas tuntas gimana caranya biar kita tetap aman di dunia maya. Coba deh, renungin sebentar. Seberapa yakin sih kamu kalau data-data pribadimu itu beneran aman waktu lagi online? Ini pertanyaan serius, dan hari ini kita bakal coba cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sini ya. Hampir semua kegiatan kita sekarang pindah ke online kan? Mulai dari belanja, kerja, sampai urusan perbankan. Praktis banget memang, tapi kemudahan ini juga datang sepaket sama resiko keamanan yang nggak main-main. Coba bayangin deh, foto-foto kita, isi chat pribadi, sampai data keuangan. Banyak banget kan informasi yang kita percayakan ke dunia digital setiap harinya. Artinya, kita menaruh kepercayaan yang besar banget sama sistem yang ada. Tapi ya itu, kepercayaan ini sering banget diuji. Nah, sekarang kita kenalan yuk sama musuh-musuh digital kita. Sebenarnya apa aja sih bentuk-bentuk kejahatan cyber yang paling sering mengintai kita, khususnya di Indonesia? Ini dia, 5 biang keladi utamanya di dunia kejahatan siber Indonesia. Ada kebocoran data, ini pas data pribadi kita dicuri rame-rame. Terus ada ransomware, ini virus yang bisa nyandra semua file kamu dan minta tebusan. Lanjut ada phishing, ini tuh trik-trik tipuan biar kamu ngasih password secara sukarela. Ada juga malware, perangkat lunak jahat yang nyusup ke gadget kita. Dan terakhir, serangan DDoS. Ini kayak serangan banjir ke sebuah website sampai websitenya lumpuh total. Oke, kita bahas yang pertama. Kebocoran data atau yang sering disebut data breach. Ini udah jadi salah satu ancaman paling gede di Indonesia. Intinya ini terjadi waktu informasi pribadi kita dicuri dari database perusahaan atau bahkan pemerintah. 91 juta. Wah, ini bukan cuma angka loh. Coba bayangin, ini jumlah akun pengguna Tokopedia yang datanya pernah bocor. Artinya, data-data kayak nama lengkap, email, sampai nomor telepon kita bisa aja berakhir di tangan orang yang salah, bahkan dijual bebas di forum gelap. Data ini nantinya bisa dipakai buat nipu atau bahkan pencurian identitas. Ini bukti nyata kalau data kita itu berharga banget. Dan masalahnya nggak berhenti di data belanja online aja. Kasus BPJS Kesehatan nunjukin kalau data yang paling sensitif dan pribadi sekalipun, data medis kita juga bisa jadi sasaran. Ini jadi pengingat keras kalau nggak ada data yang benar-benar 100% aman. Berikutnya ada ransomware. Coba bayangin deh, semua file penting di laptop kamu, entah itu skripsi atau file kerjaan, tiba-tiba nggak bisa dibuka. Terus muncul pesan minta tebusan kalau mau filenya balik. Nah, persis kayak gitu cara kerja ransomware. Dan ini beneran terjadi loh. Masih ingat kan serangan WannaCry tahun 2017? Serangan itu sampai melumpuhkan sistem di beberapa rumah sakit di Indonesia. Bayangin, data pasien jadi terancam dan layanan kesehatan yang vital jadi terganggu. Serius banget dampaknya. Kalau phishing, ini intinya soal tipu-menipu. Pelakunya bakal pura-pura jadi pihak yang kamu percaya. Bisa bank, kurir paket, atau bahkan teman kamu. Tujuannya cuma satu, bikin kamu ngasih data-data penting kayak password atau nomor kartu kredit tanpa sadar. Terus gimana dong cara bedainnya? Gampang kok, perhatiin aja ciri-cirinya. Pesan phishing itu biasanya bikin panik, pakai ancaman-ancaman kayak akun Anda akan diblokir. Sapaannya juga umum banget kayak pelanggan YT, bukan nyebut nama asli kita. Dan yang paling jelas, mereka pasti minta data sensitif. Ingat ya, ini kuncinya. Pihak resmu kayak bank nggak akan pernah minta password atau kode OTP kamu lewat email atau SMS. Titik. Oke, cukup ya ngomongin yang serem-serem. Sekarang bagian paling pentingnya, solusinya gimana? Apa yang bisa kita perbuat? Tenang, ada kok langkah-langkah yang sebenarnya simpel tapi ampuh banget buat bangun benteng pertahanan digital kita sendiri. Jadi ada 3 hal simple yang bisa langsung kamu lakuin sekarang juga. Pertama, bikin password yang kuat dan unik buat tiap akun. Kedua, aktifin MFA atau autentikasi multifaktor kapanpun bisa. Ini ibaratnya nambahin gembok kedua di pintu rumahmu. Dan ketiga, yang paling penting, think before you click. Selalu waspada sama link yang aneh. Pernah lihat kan, ada icon gembok kecil di browser pas lagi buka website? Nah, itu namanya enkripsi. Fungsinya itu mengubah data kita jadi kode acak pas lagi dikirim di internet. Jadi, kalaupun ada yang iseng ngintip, mereka cuma bakal lihat tulisan nggak jelas. Penting banget buat ngelindungin chat dan transaksi online kita. Kalau VPN, ini ibaratnya kamu punya terowongan pribadi yang aman buat internetan. Penting banget kalau lagi pakai wifi umum di kafe atau bandara. Soalnya VPN ini bisa ngelindungi data kamu dari orang lain yang mungkin coba-coba memata-matai di jaringan yang sama. Berguna banget.
Coba bayangin firewall itu kayak satpam digital buat komputer atau jaringan internet kamu. Dia bakal meriksa setiap data yang mau masuk atau keluar dan langsung ngeblokir apapun yang kelihatannya mencurigakan atau berbahaya. Dan ini jaring pengaman terakhir kita. Jangan pernah lupa buat backup data. Kalau amit-amit kejadian paling buruk menimpa, misalnya laptop kena ransomware, punya backup artinya kamu nggak akan kehilangan semua file pentingmu. Kamu tinggal pulihin datanya tanpa perlu bayar tebusan sepeser pun. Nah, kita sampai di bagian akhir nih. Ada satu hal yang penting banget untuk kita ingat. Keamanan cyber itu bukan pertarungan sendirian. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, sebuah kerjaan tim. Ada kutipan bagus yang pas banget. Kesadaran adalah garis pertahanan pertama. Artinya, sebagus apapun teknologi keamanannya, kalau kita sebagai pengguna nggak waspada, ya percuma. Pengetahuan dan kesadaran kita itulah benteng pertahanan yang paling dasar dan justru paling kuat. Memang pemerintah lewat BSSN dan juga perusahaan-perusahaan teknologi terus berusaha memperkuat sistem mereka. Tapi pada akhirnya, keamanan dunia digital kita itu sangat bergantung sama kebiasaan-kebiasaan kecil kita setiap hari. Setiap password kuat yang kita buat, setiap email aneh yang kita hapus, itu semua ikut membangun Indonesia digital yang lebih aman. Jadi setelah kita ngobrol panjang lebar, pertanyaannya balik lagi ke kamu. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi hari ini. Langkah nyata apa yang bakal kamu ambil buat bikin dirimu sedikit lebih aman di dunia maya? Mungkin mau langsung ganti password yang lemah? Atau akhirnya ngaktifin MFA di akun medsosmu? Pilihannya ada di tanganmu.